Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari ini Senin tanggal 5 Februari tahun 2024. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada dalam kasih karunia Tuhan yang besar. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik dalam anugerah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membaca dua ayat firman Tuhan dalam Puji dan Janji. Yang pertama terdapat dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18. Dan yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-11. Saya akan membacakan sesuai dengan yang tertera dalam Puji dan Janji. Firman Tuhan bagi kita. Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Yang kedua, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan. Demikianlah dua bacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema atas perenungan firman Tuhan ini, terlanjur cinta. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita memikirkan atau merenungkan seseorang yang terlanjur cinta, maka orang tersebut pasti akan melakukan apa yang terbaik yang bisa diberikannya kepada orang yang dikasihinya. Bahkan ia tidak sabar untuk bisa melakukan segala hal yang dapat menyenangkan hati seseorang yang dicintainya. Bahkan sekalipun ia harus berkorban untuk dapat melakukan apa yang bisa diberikan kepadanya. Itulah seseorang yang terlanjur cinta, bahkan mungkin ketika ia mengalami situasi yang tidak baik dalam hubungan mereka, tetapi karena terlanjur cinta, maka ia akan tetap mengusahakan agar hubungan atau relasinya tetap baik dengan seseorang yang dikasihi dan dicintainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila manusia yang terlanjur cinta kepada seseorang yang dikasihinya dapat melakukan segala hal dengan sebaik-baiknya, sekalipun itu sampai mengorbankan dirinya dalam pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin hal-hal lainnya yang dimilikinya, hal-hal materi lain yang dimilikinya, maka sesungguhnya ketika kita merenungkan kasih Tuhan terhadap manusia, ia juga sesungguhnya terlanjur cinta kepada manusia yang diciptakannya, sehingga apapun yang diperlukan oleh manusia atau umat yang dikasihinya, maka Tuhan rela melakukannya bagi kita karena kasih-Nya kepada kita. Dalam kitab Yesaya 30 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, menanti-nantikan saatnya. Jadi Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya. Mengapa hal ini disampaikan oleh Yesaya kepada umat Tuhan pada waktu itu? Karena memang umat Tuhan pada waktu itu telah jauh menyimpang dari jalan-jalan Tuhan.
Tetapi meskipun umat Tuhan membuat sakit hati Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak membencinya, melainkan Tuhan mengizinkan umatnya untuk melewati masa di mana mereka mengalami penderitaan, di mana mereka menghadapi situasi sulit dalam kehidupannya, tetapi Tuhan menanti-nantikan umatnya untuk berbalik kepada Tuhan, dan disitulah Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada umatnya. Tuhan tidak membuang umatnya sekalipun umatnya telah banyak menyimpang dan tidak setia, bahkan tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan, tetapi Tuhan tetap menanti-nantikan umatnya untuk datang kepadanya sehingga ia bisa menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada umat Tuhan melalui karya pengampunan, melalui karya penerimaan yang dilakukan Allah kepada umatnya. Dan hal itu telah ditunjukkannya melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, di mana ia tidak rela manusia mengalami kebinasaan, sebab manusia dikasihi Allah dan ia telanjur cinta kepada manusia sehingga ia tidak menginginkan manusia binasa, melainkan manusia menerima keselamatan. Hal itulah juga ditegaskan dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 11 dikatakan, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita beroleh keselamatan. Jadi dengan tegas dalam bagian ini, karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena cintanya Tuhan kepada manusia, maka kita beroleh keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang telah berkorban bagi kita supaya kita menerima keselamatan di dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan begitu mengasihi kita, bahkan ia rela berkorban bagi kita, maka respon kita sebagai umat Tuhan seharusnya bahwa kita hanya memandang kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Memang terkadang Tuhan memakai berbagai pergumulan untuk mendisiplinkan rohani kita, menguatkan pengharapan kita, dan memurnikan iman kita kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak sayang kepada kita, tetapi justru karena kasih sayangnya, karena cintanya Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita, maka Ia ingin mendidik kita supaya kita hidup di dalam Tuhan, supaya kita kembali kepada kasih dan cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat kita menantikan Tuhan, saat kita hidup di dalam Tuhan, maka sesungguhnya Dia, Tuhan Allah, tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Ia tidak sabar untuk menunjukkan kasih-Nya kepada setiap umat-Nya yang mau datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya dengan penuh cinta, seperti seorang ibu yang mencintai anak-anaknya dengan penuh kasih, maka demikianlah juga sesungguhnya kasih Bapa kepada kita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai umatnya, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan dan juga kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam kasih karunia Tuhan, sebab Ia sangat mencintai kita, anak-anaknya. Bahkan firman Tuhan dalam Introitus mengingatkan kepada kita, kalau kita mendengar suaranya, janganlah kita mengeraskan hati kita, sebab Ia rindu untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada kita dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan telanjur mengasihi kita dan Dia tidak rela kita binasa, maka seharusnya kita hanya memberikan cinta kasih kita hanya kepada Tuhan dalam kehidupan iman, sehingga tidak ada yang lain, tidak ada berhala-berhala yang lain dalam hidup kita, tapi kita mau fokus dan hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja di dalam kehidupan beriman kita. Sekarang
ketika kita masih memiliki waktu, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan, dan juga kita melakukan tugas pelayanan kita bagi orang-orang yang memerlukan pertolongan Tuhan melalui kehadiran kita. Selamat menikmati cinta kasih Tuhan, selamat hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia. Ingatlah, Ia telah berkorban bagi kita untuk menyelamatkan kita. Janganlah berpaling dari Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Karena kasih dan cinta Tuhan, maka kami beroleh pengampunan dan keselamatan hidup yang kekal. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang telah menjadikan kami indah, dan Engkau Allah yang telah mendandani kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mohon Tuhan terus menuntun kami supaya kami berjalan dalam kebenaran, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu di Galang Ningyang Abian Base. Berkatilah jemaat Tuhan dalam berusaha dan bekerja, dalam menghadapi berbagai pergumulan. Tolonglah kami, berikanlah kami jalan keluar, sehingga kami beroleh kasih karunia Allah dan kami menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Jika jemaat-Mu saat ini ada yang bergumul, ada yang mengalami beban berat, kami mohon Tuhan memberi pertolongan dan melepaskan mereka, memberi kemenangan atas mereka. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Inilah sungguh ungkapan syukur dan permohonan kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, dan menolong saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini, selamat berkarya, teruslah mengasihi Tuhan, teruslah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.